Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniasih, mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan PPL aksi yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Roman memimpin doanya. Cepat duduk, siap gerak. Sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat gerak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kita dulu. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan yang tidak masuk supaya segera sembuh dan dapat kembali ke sekolah. Amin. Untuk soal yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Jika dibuat untuk antibodi. Oke, siapa lagi? Mungkin siapa? Untuk memproduksi vaksin. Untuk memproduksi vaksin. Bagus. Oke, lanjut yang soal nomor 2. Apakah virus dikategorikan makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Untuk soal nomor 2, siapa yang bisa menjawabnya? Mungkin Adit ya? Makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup, kenapa kamu bilang itu makhluk tak hidup? Karena dapat dipisahkan. Karena dapat didustakan. Oke, bagus. Siapa lagi? Oke, siapa lagi? Bu. Ya, Rio. Makhluk hidup. Makhluk hidup, kenapa kamu bilang itu makhluk hidup? Karena dapat memperbanyak diri. Karena dapat memperbanyak diri. Oke, bagus. Oke, karena kalian sudah paham tentang pembelajaran yang kemarin, kita lanjut, yaitu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah kalian mengamati artikel dan diskusi kelompok, kalian mampu menganalisis solusi pencegahan dan mengamati penyakit yang diakibatkan virus dengan benar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan video tentang salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalian perhatikan dulu. Media sosial dihebohkan dengan bocah usia 5 tahun asal Buleleng yang meninggal dunia setelah digigit anjing rabies. Bocah tersebut diketahui bernama Kadek Rizka Arian ini yang dikabarkan meninggal dunia pada Kamis 15 Juni 2023. Rizka meninggal dunia akibat terkena rabies setelah digigit anjing peliharaannya. Mengutip Tribun Bali, pada Sabtu 17 Juni 2023, kerabat almarhum bernama Jeromade Santika mengatakan Rizka mengalami rabies akibat gigitan anjing sekitar 1 bulan yang lalu pada bagian lengan kiri. Pada saat itu, ia mengalami luka goresan pada bagian lengannya. Orang tua Rizka pada saat itu bertindak cepat dengan membawa Rizka ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sejumlah kerabat telah menyampaikan agar Rizka dibawa ke rumah sakit atau puskesmas agar diberi vaksin anti rabies. Akan tetapi karena dianggap hanya berupa goresan kecil yang tak terlalu dalam, orang tua Rizka hanya membersihkan lukanya dengan sabun dan air mengalir. Diketahui keadaan Rizka setelah digigit anjing sempat baik-baik saja.
tadi tentang penyakit rabies. Pada pembelajaran hari ini saya akan menampilkan permasalahan mengenai berbagai penyakit yang diakibatkan oleh virus. Di sini saya ada 4 link, ya. 4 link ini meliputi artikel dan juga video. Ini nantian kalian akan membuka link yang sudah Ibu tampilkan di sini. Ya, kemudian kalian menganalisis solusi dari penyakit yang ada di link tersebut. Bisa ya, paham ya? Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan mengenai link yang Ibu tampilkan ini? Gimana? Bu, Ya? Teman? apakah yang link di depan itu apakah ada link yang lain? Selain link yang di depan ini, kalian tidak usah mencari link yang lain ya, cukup yang Ibu carikan di komputer ini. Kalau kalian sudah jelas, sekarang tugas kalian yaitu membentuk kelompok diskusi. Ayo sekarang kita membentuk kelompok. Jadi dimulai dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, jelas ya? Jelas. Ini saya akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan di lembar yang Ibu berikan ini berdasarkan link masing-masing kelompok. Paham? Paham. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang kalian mulai kerjakan 20 menit mulai dari sekarang. Silakan mengerjakan. Cuk. Ya, karena waktunya sudah habis. Sekarang kalian akan mempresentasikan tugas kalian di depan kelas. Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugasnya. Yang lainnya tolong didengarkan ya. Permasalahan yang kami temukan antara lain: 1. Belum ditemukannya obat untuk penderitaan penyakit Ebola. Pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk mendukung kekebalan tubuh pengidap dalam memerangi virus. 2. Ebola lebih sulit didiagnosis karena tanda dan gejala awalnya lebih mirip penyakit malaria. B. Solusi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebaran Ebola antara lain: 1. Memastikan semua petugas kesehatan memakai pakaian pelindung. 2. Menerapkan tindakan pengendalian infeksi seperti sterilisasi, penyekap, dan penggunaan desinfektan secara rutin. 3. Mengisolasi pengidap Ebola dari kontak dengan orang yang tidak sembuh. 4. Sterilisasi menyeluruh dan pembuangan jarum yang tepat di rumah sakit sangat penting dalam mencegah infeksi lebih lanjut dan menghentikan penyebaran Ebola. 5.
5. Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Bila perlu, gunakan alkohol pembersih tangan jika tidak ada sabun. 6. Pastikan buah dan sayuran dicuci dan dikupas sebelum makan. 7. Kontak fisik dengan siapapun yang memiliki kemungkinan gejala infeksi. C. Media kampanye yang akan kami pilih adalah poster, karena dengan poster para pembaca tertarik terhadap informasi yang ada dalam poster tersebut. Dengan adanya poster yang dibuat dengan warna, gambar, dan juga kata yang dibuat menarik mungkin, harapannya pembaca lebih peduli dengan isi yang disampaikan di dalam poster tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Oke, tadi presentasi kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyakit herpes zoster. Permasalahan yang dapat kami temukan adalah 1. Belum adanya obat yang dapat mencegah herpes zoster sepenuhnya. 2. Belum diketahui apa yang menyebabkan virus varicella zoster aktif kembali, karena tidak semua orang yang pernah mengalami cacar air akan mengalami herpes zoster. B. Solusi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebaran herpes zoster. 1. Vaksin cacar air atau vaksin varicella. 2. Tutup luka lepu agar cairan pada lepu tidak mengontaminasi benda-benda yang dapat menjadi perantara penularan. 3. Jangan menyentuh atau mengambil luka yang lepu. 4. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin. 5. Menghindari kontak langsung dengan ibu hamil yang belum pernah terserang cacar air, bayi dengan berat badan lahir rendah atau prematur, dan orang dengan daya tubuh yang lemah. C. Media kampanye yang akan kami pilih adalah poster, karena dengan membuat poster yang menarik dan simpel dapat mempengaruhi masyarakat untuk beraktivitas sesuai dengan himbauan dalam poster tersebut. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Saya. Herpes zoster disebabkan oleh apa? Herpes zoster disebabkan oleh virus varicella zoster. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya. Apakah penyakit herpes zoster berbahaya atau tidak? Tergantung siapa yang mengidap penyakit tersebut. Penyakit ini akan beresiko tinggi jika dialami oleh lansia dan ibu hamil. Pada lansia, komplikasi herpes yang bisa saja dialami adalah pneumonia yang peradangan otak. Pada ibu hamil, bayi yang dilahirkan oleh akan cacat. Oke, sudah jelas ya tadi jawabannya. Ya, silakan duduk kembali kelompok 2. Berdasarkan hasil pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan yaitu solusi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Contohnya apa saja? Saya menggunakan masker. Oke, bagus. Ada lagi? Abi, mungkin? Ya. Olahraga secara rutin. Olahraga secara rutin. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, kemudian hari ini bagaimana? Kalian suka tidak dengan media yang digunakan? Pertemuan selanjutnya untuk minggu depan ya, kita akan membuat media kampanye. Jadi berdasarkan LKPD hari ini,
terima kasih kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama